Yuk, langsung aja saya share screen. Oke. Making a phone call. Panggilan telepon. Why is telephone etiquette important? Kenapa sih telepon itu harus ada etikanya? Ya, beda kasus kalau lagi kasmaran ya. Kalau dalam urusan percintaan beda lagi teleponnya. Iya, Biasanya kalau dalam urusan asmara nggak penting pun telepon gitu kan. Ya, iya, tapi kalau urusan pekerjaan different case, kasusnya berbeda. The objectives of the call is met. Jadi dengan nelpon itu tujuan dari penelpon itu tujuannya untuk apa? Pasti ada tujuannya kan ya. Nggak mungkin saya mau telepon tapi I have no objective, I have no purpose. Saya nggak punya tujuan, pengen telepon aja kan nggak bisa kayak gitu kalau dalam dunia kerja ya, dalam bisnis. And then customers are happy with the interaction. Jadi ini lebih ke etika kayak sebagai kerja kayak di customer service or customer care or maybe you are manager for company, kamu manajer atau punya jabatan lalu ada klien telepon lah, itu gimana caranya kita bikin si penelpon atau orang yang kita ajak di telepon itu tetap happy, kita harus punya interaksi yang bagus gitu loh. Positive image is formed, jadi harus ada positive image. Sekretarismu siapa namanya? Dia kok ramah sekali di telepon. Nah, kan bagus. Jadi image-nya jadi bagus. And then you have to show your professionalism. Jadi harus profesional. Company's reputation is enhanced karena dengan begitu kamu itu mempertaruhkan reputasi perusahaan. Ya kan, si penerima telepon kan bisa dibilang orang pertama yang akan berhadapan dengan klien. Biasanya kayak gitu. And then there is positive word of mouth. Ada kata-kata positif yang keluar dari bibir. Pokoknya kata-katanya harus positif aja. iya, bagus. Kemudian ada tujuannya dalam phone call content itu biasanya who, siapa, menelpon siapa, itu harus jelas. Why, kenapa dia telepon, where, di mana. Karena kalau menentukan di mana ini, antara kamu nelpon di posisi di rumah sama di kantor pasti akan berbeda. Kalau di rumah kan hanya halo, halo, gitu aja kan. Tapi kalau posisi di kantor, hello, this is Rina speaking, can I help you? Kan ada yang bisa saya bantu, gitu. Jadi berbeda kalau urusan di mananya kamu menerima telepon itu. Lalu what? Apa tujuannya? Confirmation, konfirmasikah atau apa? Kemudian waktunya. Ini yang sering. Misalnya your boss, atasanmu, nelpon kamu tengah malam di luar jam kantor. Kira-kira kamu angkat nggak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Karena jam luar dari kantor, jam luar kantor. Oh enggak ya? Iya, Bagus. Karena dari kelas-kelas sebelumnya tadi, kalau dari atasan meskipun jam berapa tengah malam akan saya angkat, ada yang gitu tadi karena takut. Tuh. Padahal sebenarnya baik si penelpon maupun si penerima telepon juga ada aturannya. Misalnya lagi cuti atau having a vacation, tiba-tiba ada telepon urusan kantor kan juga jadinya nggak asik gitu ya. Jadi antara si dua belah pihak, we have to know the time, harus tahu waktu kapan nelpon, ngubungin dalam hal apa gitu, kecuali personal ya, urusan pribadi. Nah, itu beda lagi. Bu, terganggu liburnya kalau pas libur. Yes, I agree with you. Saya setuju. Kemudian ini ada incoming call guidelines. Ada panduannya. Panduan ini biasanya diberikan kepada orang-orang yang kayak urusan customer care, customer service, bagian secretary. Nah, biasanya aturannya kayak gini. Answer calls promptly within 3 rings. Jadi baru angkat telepon ketika berdering sudah 3 kali. Kring, 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 baru diangkat. Loh Bu, kenapa kok nggak 1 kali aja langsung diangkat? Kan menunjukkan kesigapan kita. Ya, itu malah kurang tepat. Karena apa? Biasanya orang telepon ada yang iseng, ada yang only have a missed call, cuma pengen missed call aja. Oh, nomornya masih aktif gitu kan ya? Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang setelah nyambung 1 kali, salah ternyata bukan perusahaan ini. Nah, bisa saja. Jadi kalau tunggu sampai 3 kali deringan itu maksudnya adalah biar kita jelas orang yang menelpon kita, menelpon ke perusahaan kita itu benar-benar dia tujuannya ke kita. Gitu. Kemudian smile as you pick up the phone. Senyum ketika ngangkat telepon. Tapi kan nggak kelihatan wajahnya, Bu. Beda. Kalau misalnya hanya halo, ya, ada yang bisa saya bantu, sama halo, ada yang bisa saya bantu, kan berbeda. Meskipun nggak kelihatan wajahnya, tapi
even you're smiling, ketika kamu senyum, itu akan mengganggu intonasi dan nada bicaramu. Gitu. Jadi meskipun lagi nangis, mewek-mewek, tetap senyum, halo, iya, bisa saya bantu. Lah, tetap jatuhnya bagus. Jadi kesannya tetap ramah, tetap friendly kelihatannya. Gitu. Kemudian, render a warm greeting. Render ini sama dengan gift. Beri sapaan yang hangat. Hi, Mrs. Will, how are you? Apa kabar? Gitu. Ya, jadi sapaan yang hangat. Kemudian, talk politely and be patient. Meskipun nggak tentang urusan bisnis atau urusan pekerjaan, kalau kita ada telepon, tetap ya harus dijawab polite ya. Kita tetap ngomongnya harus sopan. And be patient, sabar. Sabar di sini maksudnya adalah misalnya kayak customer care gitu ada komplain. Ini kenapa barangnya tidak dikirim-kirim gini. Nah, jangan dipotong. Karena siapa yang telepon kan pihak sana. Pihak sana menelpon kita pasti punya tujuan tertentu. Jadi dengerin aja dulu dia mau ngomong apa. Setelah itu baru give response. Jangan dipotong dulu. Itu ya. Berarti kita mendengarkan dulu ya Bu ya, baru kita maksudnya kasih respon. Iya, so we have to be patient. Kita harus sabar dulu. Dengarkan dulu dia mau ngomong apa dulu. Itu sampai selesai meskipun panjang kali lebar kali tinggi. Gitu ya. Lama ngomel-ngomel sambil marah-marah, ini gimana perusahaan kamu? Dengerin aja dulu. Kalau dia selesai baru kamu yang give respon. Gitu ya. Kemudian make a note of their contact detail. Ini biasanya kalau orang yang dicari atau orang yang ditelepon itu nggak ada di tempat. Nah, pastikan kamu sudah siap alat tulis, misalnya mau dengan Bapak siapa ditulis, gitu ya. Transfer calls if required. Lakukan transfer panggilan pengalihan jika dibutuhkan. Jadi misalnya kamu sebagai sekretaris misalnya menghubungkan antara manajer sama klien. Itu namanya transfer call. Nah, ini wait until they end the call. Tunggu sampai mereka mematikan telepon. Jadi kalau kamu ditelepon, ya jangan kamu yang mematikan telepon. Nggak sopan. Biasanya kan kayak gitu. Ini orang Indonesia sering ini. Si telepon belum nutup telepon, kita udah nutup duluan. Padahal kita yang ditelepon. Nah, it's impolite. Itu nggak sopan. Tuh. Berarti kalau mereka nelpon, Bu, macam orang itu nelpon, berarti kita harus tunggu dia matikan dulu, baru kita mati. Maksudnya, baru kita ini ya. Sopannya kayak gitu. Tapi karena ada beberapa case yang ngomong nggak jelas, lalu dia nggak dimatikan-matikan, hitung aja, let's say sampai 5 until 10 second, 5 sampai 10 detik kan agak lama ya. Misalnya, tapi dia sudah nggak bersuara, sunnah hukumnya buat dimatikan. Gitu. Ya. Tapi kalau misalnya urusan penting, urusan pekerjaan, karena kamu yang ditelepon, jadi tunggu sampai pihak si penelpon matikan teleponnya baru kamu. Itu. Kalau kita nelpon, berarti kita boleh matikan ya Bu kalau udah selesai. Memang kalau kita yang menelpon, memang kita harus matikan duluan ketika kita sudah selesai ya. Ketika urusan kita ditelepon sudah selesai, ya langsung matikan aja. Ngapain nunggu lama-lama? Gitu kan? Karena kadang jadi kesannya nggak sopan. Misalnya kita yang telepon. Halo, iya sambungan dengan Pak ini. Oh baik, tiba-tiba sana telepon. Kok dimatikan? Ya kan? Kita kan kadang juga kita kadang dongkol juga. Kok dimatikan? Padahal ada beberapa hal yang belum saya sampaikan lah, gitu kan. Jadi siapa yang nelpon, ya dia yang matikan. Ketika obrolan sudah selesai, kamu rasa sudah selesai, ya langsung matikan aja. Ngapain nunggu lama-lama? Gitu, pulsa berjalan. Oke, Bu. Terima kasih. Kemudian, before you place call, ini lebih ke orang-orang yang nelpon ya. Be prepared or plan your conversation. Because it's impossible for you to have a call without nothing. Jadi agak aneh misalnya mau telepon tapi nggak ada tujuan, kecuali urusan percintaan, lagi-lagi ya. Tuh. Kalau urusan pekerjaan, sebelum kita mau telepon, kita kan sudah pasti jelas. Oh, saya mau telepon, alasannya ini, mau ngomongin soal ini. Nah, baru kita telepon. Itu kan, nggak mungkin iseng-iseng telepon. Kemudian, turn away from your computer desk or other work. Jauhkan dirimu dari pekerjaan-pekerjaan lainnya. Karena apa? Ketika kamu ngangkat telepon, atau ketika kamu lagi telepon, lalu tiba-tiba ada hal yang penting, atau kamu sambil mengerjakan pekerjaan lainnya, bisa jadi kamu nggak paham nggak fokus apa yang dibicarakan di telepon. Kalau urusan personal, it's okay. Kalian bisa bilang, tolong diulangi. What did you say? Can you repeat again? Nah, bisa kayak gitu. Tapi kalau dalam urusan pekerjaan, nggak boleh.
usahakan kita nggak sopan untuk meminta orang lain, mohon maaf Bapak tadi bilang apa ya? Itu nggak sopan. Berarti menunjukkan kalau kerja kita sebagai customer service di penerima telepon nggak profesional. Gitu. Nanti malah jatuhnya akan merusak reputasi perusahaan. Bahaya, ya kan? Tuh. Kemudian, have your computer switch on. Loh, tadi katanya disuruh jauh-jauh dari komputer, Bu. Kok sekarang disuruh nyalakan? Karena kalau dalam suatu perusahaan, biasanya segala urusan kantor itu ada di komputer atau laptop. Ya, jadi misalnya butuhnya apa? Oh, extension berapa? Dicarikan di laptop. Oh, dengan Bapak ini ada jadwal meeting jam segini lah. Jadi kamu sambil bisa mencarikan apa yang dibutuhkan di komputer. Kemudian, have pens, pencil, and notepaper handy. Pastikan ada alat tulis di tangan atau di dekat kamu. Karena apa? Kita nggak tahu misalnya mereka butuh pesan, meninggalkan pesan lah. Jadi bisa langsung kalian dapat. Gitu ya. Ini contohnya asking for someone. Could I speak to Mr. Al, please? Can I speak to Mr. Al, please? Jadi penggunaan could sama can itu lebih sopan could. Bacanya could, L-nya nggak dibaca. Could could I speak to? Bisa nggak saya berbicara sama Pak Alyeni? Tuh. I would like to speak to, saya mau ngobrol sama Mr. Saifur. I would like to speak to Mr. Saifur. Misalnya gitu. Kemudian, could you put me through to Mrs. Aina, please? Put me through itu artinya sambungkan. Bisa tolong sambungkan sama Bu Aina? Gitu. Saya bisa ngomong sama Bu Aina, bisa tolong disambungkan? Itu pakai itu. Could you put me through? Bacanya through. Tuh. Lalu kalau menjelaskan, jawabnya ngasih respon. I'm afraid Mr. Al isn't it at the moment. At the moment apa artinya kemarin? At the moment? Now. At the moment artinya saat ini atau sekarang. Mohon maaf, Pak Al sedang tidak ada di tempat saat ini. I'm sorry, he is in a meeting now. Mohon maaf, dia lagi ada meeting sekarang. Nah, atau I'm afraid he is on another line right now. Mohon maaf, sepertinya dia sedang ada telepon lain. Jadi on another line itu maksudnya dia lagi ada di sambungan telepon lainnya. Jadi dia juga posisinya lagi menerima telepon. Tuh, di on another line. Sekarang, cara bilang menunggu orang. Tunggu sebentar ya. Akan saya sambungkan, misalnya kayak gitu. Hold on a moment please, tunggu sebentar. Just a moment please, sama artinya dalam bahasa Indonesia, tunggu sebentar. Could you hold the line please? Maukah kamu menunggu? Hold the line please. Tunggu ya, kayak gitu. Kemudian cara menyambungkannya, kalau one moment ini sama kayak tadi, tunggu sebentar. I'll put you through, akan saya sambungkan. I will connect you, akan saya sambungkan. Misalnya pakai nama orang ya, ke Rizwana misalnya. I'm connecting you to Rizwana now. Akan saya sambungkan kamu ke Rizwana saat ini. Gitu. Jadi boleh dikasih namanya. I will connect you to Bunga. Akan saya sambungkan ke Bunga. Gitu. Boleh ditambahin nama. Kemudian, cara meninggalkan pesan. Misalnya kamu telepon, tapi orang yang kamu mau telepon itu nggak ada, atau lagi sibuk, lagi nggak bisa ngangkat telepon. Can I take a message? Apa ada yang pesan yang bisa saya sampaikan? Would you like to leave a message? Apa mau meninggalkan pesan? Can I give her a message? I will tell Mr. Al that you call. Akan saya beritahu Pak Alyeni kalau kamu habis telepon. I will ask him to call you back. Nanti akan saya suruh Pak Al menelpon kamu kembali. Ya, ini bisa pakai beberapa pilihan kata ini. Caller itu istilah untuk si penelpon. Ya. Kalau receiver ini si penerima. Si penelpon ya, misalnya, hello, this is Mary. Hello, it's
jaringan ibunya ya Mbak Ina. Iya itu. Sari. Iya. Oh, single ibu ya? Oh, ibunya. Kenapa putus ya? Jaringan ibu kayaknya. Halo. Sorry, I had a bad internet connection. Jaringan saya terputus tiba-tiba. Oke, lanjut ya. Oke, ketika kamu yang menelpon lalu kamu mau mengakhiri panggilan, ya udah bilang see you. Kalau see you ini lebih ke habis telepon kalian mau ketemuan lah, itu boleh pakai see you. Tapi kalau enggak ya bye, goodbye gitu aja. Itu ya. Tapi kalau si penerima beda lagi. Kalau tadi hanya bye, kalau si penerima biasakan pakai kalau menutup telepon thank you for calling. Thank you, thanks for calling boleh, tapi lebih sopannya thank you for calling. Terima kasih sudah menelpon, bye gitu ya. Tuh. Oke, sebentar. I will show you video. Wait.
Yes? Stop. That's all wrong. I'm going to call you again. This time. Hello. Here we are in the middle of a telephone training session with Denise and Anna. What fun! This time. Jadi ini si Pink ini adalah manajernya lagi ngajarin customer service baru atau sekretaris baru yang bagian ngangkat telepon. Di awal dia ngangkat teleponnya Yes? hanya yes, hanya kring 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 ya, dan itu dinyatakan tidak sopan. Stop. That's all wrong. I'm going to call you again. This time. Hello. Here we are in the middle of a telephone training session with Denise and Anna. What fun! This time, you don't say yes when you answer. It's rude. Call me and I'll show you how it's done. Hello, Tip Top Trading. Wow, that's good. And you can say your name. Hello, Tip Top Trading. Denise speaking. Nah, jadi siapa yang menelpon lebih baik dia yang menyebutkan namanya tanpa ditanya. Itu akan lebih bagus. Try it. Hello, Tip Top Trading. Denise speaking. No. What? Say Anna speaking. Oh, sorry. I'm so stressed by all this. Hello, Anna speaking. You sound like you're sitting on a pineapple. Listen to my voice. Hello, Denise speaking. Nah, jadi dalam telepon sekalipun, baik si penelpon maupun si yang ditelepon harus nadanya bagus, intonasinya. Nggak boleh, halo ya ini Nur Aina yang ngomong. Halo, this is Nur Aina speaking. Nggak boleh, harus ada intonasinya. Hello, this is Nur Aina speaking. Ya, jadi agak dengan senyum gitu, dengan sapaan yang hangat. Hello, Anna speaking. Good. Now, when the person has introduced themselves, this is Mrs. Smith or whatever, say, hello, Mrs. Smith. How can I help you? Or, if you know them already, you might say, hello, Mrs. Smith. How are you? Nah, jadi kalau misalnya si penelpon itu kamu tahu, nggak apa-apa, biar lebih kelihatan akrab. Hello, Mrs. Smith, how are you? Dikasih apa kabar? What can I do for you? Apa yang bisa saya bantu lah? Jadi ada kata how are you itu kan lebih akrab ya, biar lebih akrab. Tapi kalau belum kenal, nggak usah pakai how are you. Nanti jatuhnya malah, ih, SKSD banget sih, sok kenal, sok deket banget. Nah, jatuhnya jadi kayak gitu nanti. Okay, what if Mrs. Smith wants to speak to Tom, but he's not there? You say, I'm really sorry, he's not available at the moment. Can I take a message? Or, I'm afraid he's busy. Shall I ask him to call you back? Okay. And to end a conversation, you can say, thank you for calling. Goodbye. Let's do another practice. Hello, Tip Top Trading. Hello, this is Mrs. Smith. Hello, Mrs. Smith. How can I help you? I'd like to speak to Tom, please. I'm really sorry. He's not available at the moment. Can I take a message? That's okay. I'll try again later. Okay. Thank you for calling. Goodbye. Excellent. Oh, how did you call me without dialing? I didn't. That's a real call. Oh no, I'm all nervous now. Hello, Tip Top Trading. This is Anna speaking. Hello, Anna. This is Seb Lime. Sublime. Mr. Lime from Citrus Ventures, but I think we should be on first name terms now, so call me Seb. Okay, Seb. How can I help you? I just wanted to say again that your Imperial Lemon is fantastic. And I was wondering if you'd like to do lunch with me sometime. Lunch? I knew it.
Mr. Lime is interested in more than just your lemons. Would you like to discuss the Imperial lemon? Forget the lemons, Anna. The reason I want to see you is more of a personal nature. Personnel? Can I call you back? I'm afraid I'm a bit busy at the moment. Well, Anna, Mr. Lime, eh? Oh dear, Denise. I think I need a bit more help from you. He wants to talk about personnel. People starving. Are you sure? I think he means a personal nature, not personnel. That Mr. Lime. Oh, Nah, ada yang tahu Mr. Sublime itu tadi siapa? Ayo, ada yang bisa jawab Mr. Sublime tadi siapa? Jadi ketika orang dua ini lagi belajar cara mengangkat telepon yang baik dan benar berdasarkan bisnis, tiba-tiba ada telepon beneran dari Mr. Sublime. Dan Mr. Sublime ternyata orangnya genit, ngajak Anna sebagai orang baru untuk makan siang bersama. Cuman Anna nyambungnya, Mr. Sublime mau nanya masalah urusan people stuff, urusan orang-orang kantor yang mana dia belum banyak kenal. Padahal sebenarnya mau ngajak ada pendekatan khusus. Jadi PDKT Mr. Sublime tadi. Itu ya. Jadi sebenarnya kalau dalam urusan pekerjaan nggak boleh mencampurkan itu. Oke, let's go on to the next video. Kalau yang sekarang ini videonya lebih ke informal, jadi bukan urusan pekerjaan. Sebentar. Hello? Hello. May I? Oh, sudah kelihatan videonya? Sudah. Kelihatan, Bu. Hello? Hello. May I speak to Kate, please? Sorry, she's not here. Who's calling, please? This is Mike, Kate's friend. Hi, Mike. Can I take a message? No, thank you. I'll call back later. Okay, bye. Bye. Nah, perbedaan kalau dalam urusan pekerjaan sama yang urusan biasa, kalau nutup telepon ya udah cuman oke, bye, gitu aja udah nggak masalah. Tapi kalau yang urusan pekerjaan, usahakan kamu berterima kasih. Thank you for calling, bye. Terima kasih sudah menelpon, sampai jumpa, kayak gitu ya. Hello? Hello? Can I speak to Kate? Speaking. Nah, dia hanya jawab speaking. Itu maksudnya adalah, ya ini yang kamu cari lagi ngomong. Speaking. Bisa juga I am speaking atau this is Kate speaking. Boleh. Speaking. Hi, Kate. This is Mike. Hi, Mike. What's up? Let's play badminton at the park. Hey, Mike. What's up? Nah, penggunaan WhatsApp seperti yang sudah saya bilang, orang luar itu kalau ngomong WhatsApp, how are you, itu sebenarnya bukan apa kabar, tapi ke hi, sama kayak hi. Gitu loh. Ya, dan hukumnya sunnah, boleh dijawab, boleh enggak. Kalau di Indonesia kan guru-guru kalau ada yang nanya how are you, harus dijawab I'm fine, thank you, and you, gitu kan. Nah, tapi kalau di luar itu bilang WhatsApp atau how are you itu sama kayak hi, gitu aja. Dan kamu nggak harus jawab itu, gitu. Bukan nggak harus jawab, tapi lebih ke ya bebas aja gitu loh, karena artinya bisa berarti hal. Lihat di sini, WhatsApp kan nggak dijawab sama Kate. Let's play badminton at the park. Sounds good. What time? How about at 2? Okay, see you at 2. Bye. Let's role play. Yuk, sekarang role play. Ada 3 peran di sini. Silahkan
Ikut Rapi I. Yang jadi Mike Rapi I. Yang jadi ibunya Sinta. Yang jadi anaknya kemana ini? Rapi I, Sinta, Riswana, gak ada semua. Iya, ya udah yang di absen hanya 2, Bu Aina sama Ada Bu, saya Bu. Ada Bu, saya lagi tadi sebentar Bu, lagi di WC. Sebentar Bu. Bentar, yang ada ini siapa? Rapi I. Oh, Riswana ada, oke. Sinta Bu. Sinta juga ada, oke. Rapi I jadi Mike, Sinta jadi ibu, Riswana jadi Kate, ya. Yuk, perhatikan pronunciation dan intonasinya kalau di telepon harus bagus. Nggak boleh flat, nggak boleh datar. Ada tulisan di bawah, silahkan dibaca nanti. Mulai, yuk. Saya Bu. Halo. Oh, masih sibuk? Ya udah, Bu Sintanya diganti. Nur Kumala jadi ibu ya. Maaf Bu, saya lagi nganu data Bu. Oh ya udah, kalau lagi sibuk, Nur Kumala jadi ibu, Riswana jadi Kate. Rapi I cepet fokus jadi Mike. Lanjut. Videonya putus-putus, Bu. Oh, really? Iya, di sini putus-putus. Aduh, ini masalah internet ini. Ayo coba Role play. ibu dulu. Nur hilang. Kamu di mana jaringannya? Iya. Yuk. Videonya. Aduh, sudah buyar. Videonya putus-putus Bu. Tonton itu Ibu, apanya kecepatan. Iya Bu, video. Dia terlalu cepat terus putus-putus Bu. Ya udah. Ya udah. Pertanda waktunya sudah habis. Oke, ada pertanyaan sejauh ini terkait Bu, telepon. minggu depan Bu, dari minggu depan. Minggu depan ganti topik lagi. Oke, untuk sejauh ini ada pertanyaan terkait making a phone call, panggilan telepon penerima atau si penelpon dalam dunia kerja. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Ya Bu, Oke, udah jelas Bu. good. So, actually there is no homework for this week. Tidak ada tugas untuk minggu ini. Alhamdulillah. Tapi bagi yang belum mengerjakan tugas pertemuan 3 dan 4 kemarin masih bisa. I will appreciate it. Saya akan lebih menghargai kalau kalian mau mengerjakan. Yang belum ya. Oke, let's take picture. Foto dulu. 1, 2, 3. Okay, that's all for today. See you next week. Bye.